Jadi ada yang jual, ada yang beli, banyakkan yang jual 160 triliun. Nah, makanya rupiah kita mulai kelepekan. Nah, untuk bantu itu, jadi siapa yang beli nih? Kalau asingnya jual kan harus ada yang beli. Yang beli siapa? Bank-bank di Indonesia. Jadi sekarang bank-bank di Indonesia itu adalah pemegang surat utang pemerintah paling banyak. Dan bayar bunganya tidak sanggup kecuali kalau pinjem lagi. Jadi untuk membayar bunga itu harus pinjem gitu. Jadi udah gali lubang tutup lubang. Nah, untuk bayar bunganya itu Indonesia sudah sedemikian kocar kacir, gimana ya? Pinjem tapi nggak pakai bunga gitu. Udah. Bikinlah perpu itu. Nah, paling besar itu Venezuela, utangnya 10, pendapatannya cuma 3,5. Udah rusak lah negara ini. 19% buat bayar bunga, sehingga gaji pegawai negeri susah naik, buat masyarakat naik. Nah, beban saya lihat di era Pak Jokowi, saya hitung dari 2014 sampai 2023 kan APBN-nya sudah ada. Itu kan belanja pemerintah yang kenaikannya paling tinggi adalah bayar bunga, bukan untuk rakyat. Kalau kita sedang kesulitan, kita tidak bisa manggil seluruh yang punya surat utang itu karena ada di seluruh dunia dan ada juga seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada forumnya. Yang ada adalah dihukum seperti Indonesia dihukum sekarang, sudah 160 triliun surat utang senilai 160 triliun yang dijual oleh pihak asing aja. Dijual. Maksudnya net. Jadi ada yang jual, ada yang beli, banyakkan yang jual 160 triliun. Nah, makanya rupiah kita mulai kelepekan. Nah, untuk bantu itu, jadi siapa yang beli nih? Kalau asingnya jual kan harus ada yang beli. Yang beli siapa? Bank-bank di Indonesia. Jadi sekarang bank-bank di Indonesia itu adalah pemegang surat utang pemerintah paling banyak. 30%. Kemudian pemerintahnya kan bebannya berat. Kan bunganya 7%, 8%. Jadi gimana nih? Bayar bunganya udah 20% dari total pengeluaran. Dan bayar bunganya tidak sanggup kecuali kalau pinjem lagi. Jadi untuk membayar bunga itu harus pinjem gitu. Jadi udah gali lubang tutup lubang. Nah, untuk bayar bunganya itu Indonesia sudah sedemikian kocar kacir, gimana ya? Pinjem tapi nggak pakai bunga gitu. Udah. Bikinlah perpu itu, perpu nomor 1 juga itu. Jadi undang-undang nomor 2 kalau nggak salah ya, perpunya nomor 1, undang-undangnya nomor 2. Karena undang-undang sebelumnya ada Minerba kalau saya nggak salah. Nah, apa? Diinjaklah BI. Beli itu surat utang yang baru saya terbitkan. Undang-undang nggak membolehkan. BI hanya boleh beli di pasar sekunder. Tapi kalau baru keluar surat utang, BI nggak boleh beli. Undang-undangnya tinggal diubah. Wong 82% di parlemen menguasai pemerintah gitu. Ya, mendukung pemerintah gitu. Nah, inilah yang terjadi, itu yang ditakutkan oleh teknokrat zaman Pak Harto. Ditutup kemungkinan Pak Harto ugal-ugalan. Jadi Pak Harto tuh nggak pernah bisa ugal-ugalan menuruti segala kemauannya, nggak bisa. Karena utangnya dari luar negeri gitu. Saya setiap tahun dulu lobby ke New York, ke Washington DC, datang ke IMF, datang ke World Bank, jangan kasih pinjaman. Kami bilang gitu. Karena pinjamannya digunakan untuk membunuh rakyat sendiri, membeli senjata macam-macam gitu, odious debt istilahnya.
Nah tapi waktu itu kan politik Amerika itu yang penting pembangunan dulu, demokrasi nomor 2. Ya, jadi masih pemikiran pasca Perang Dunia Kedua, ada political scientist namanya Seymour Lipset ya, itu yang memberi nasihat ke Amerika, udah demokrasi itu akan datang dengan sendirinya, pokoknya bangun aja dulu. Makanya Amerika itu memberikan bantuan kepada negara-negara otoriter, Mesir, ya, Indonesia, pokoknya negara-negara otoriter yang penting dia pro Amerika gitu aja. Nah sekarang enggak, demokrasi itu jadi salah satu ya untuk kasus Mesir ya, tentu saja istimewa. Nah jadi sekarang dari segi jumlah utang itu Indonesia masih kecil sekali jumlah utangnya itu dari segi jumlah ya. Nah tapi bebannya yang berat. Nah ini saya tunjukkan angka-angkanya, saya nggak hafal. Kalau Bang Awalil hafal itu, hebatnya itu. Tar sebentar. Utang. Jadi utang Indonesia itu cuma 38,5% dari ukuran ekonominya. Jadi misalnya kalau saya pendapatan saya 10, utang saya cuma 3,8. Nah, paling besar itu Venezuela, utangnya 10, pendapatannya cuma 3,5. Udah rusak lah negara ini ya. Kemudian Jepang itu utangnya 2,6 kali lipat dari pendapatannya, si raja utang. Indonesia cuma 0,38% dari pendapatannya. Nah ini yang selalu digembar-gemborkan pemerintah, utang itu masih aman. Jadi yang lebih rendah dari kita cuma Saudi Arabia. Saudi Arabia juga berutang. Jadi utang itu nggak najis ya. Wajar, setiap keadaan itu beda-beda ya. Saudi 32,5% mirip-mirip Indonesia, Rusia 18,2%, Brunei pun yang kaya raya itu berutang 1,8%. Jadi jangan kita anti utang. Utang itu keniscayaan, karena hidup kita tidak selamanya senang. Kalau hidup kita lagi susah ya kita berutang gitu. Tapi kemampuan membayar utangnya ya kita lihat. Nah Indonesia kemampuan membayar utangnya itu sudah melilit. Singapura utangnya banyak, 100%. Jadi dia utangnya 100, pendapatannya 100 Singapura. Tapi nggak masalah karena bayar bunganya cuma 0,4% dari pendapatannya. 0,4 kan ringan. Kalau Indonesia data tahun 2019 itu 14%, data terakhir 19%, udah 19%. Nah utang bunga ada kelamaan deh. 19% buat bayar bunga, sehingga gaji pegawai negeri susah naik, buat masyarakat naik. Nah, beban saya lihat di era Pak Jokowi, saya hitung dari 2014 sampai 2023 kan APBN-nya sudah ada. Itu kan belanja pemerintah yang kenaikannya paling tinggi adalah bayar bunga, bukan untuk rakyat. Bayar bunga kenaikannya 230,8%. Bude bener itu. Bang Yani bilang tadi kan, emang akselerasi utang di era Jokowi ini gila-gilaan. Kedua terbesar ya, peningkatannya adalah belanja barang. Ya borosnya pemerintah itu belanja barang kan. Ya kalau zaman dulu, zaman Jenderal Yusuf, itu jenderal-jenderal itu mobilnya sama, seragam, namanya juga tentara, Jeep semua. Kemarin saya lihat Andika Lexus, Sambo Lexus, ya, gila, udah Lexus melulu sekarang kan. Jadi sampai mahal-mahalnya gitu.